Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Renungan Kelana Sabda edisi 28 Maret 2021. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda terambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda terambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa yang maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti apa yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia menincaui semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup panggilan kita dengan segala liku-liku yang kita alami, terkadang kita tidak mengerti apa dan untuk apa kita dipanggil. Keinginan, rencana, dan idealisme kita terkadang berseberangan dengan kehendak Tuhan yang terjadi. Hal ini seringkali menimbulkan pertanyaan dalam hati kita, apa dan mengapa? Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa sebelum memasuki kota Yerusalem, Yesus menyuruh kedua muridnya untuk menemui keledai muda yang sedang terambat dan membawa kepadanya. Tentu saja permintaan Yesus menimbulkan pertanyaan dalam hati para rasul. Apa dan untuk apa? Akan tetapi karena taat kepada Sang Guru, mereka melaksanakan saja
apa yang diperintahkannya. Yesus juga menegaskan, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, "Mengapa kamu lakukan itu?" Jawabnya, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Inilah kata kunci bagi kita untuk memahami peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Ia masuk kota Yerusalem bukan dengan kereta kuda yang perkasa disertai ribuan tentara, mobil yang mewah. Bukan pula tanpa persiapan. Persiapan yang dilakukan memberikan makna atas peristiwa selanjutnya. 2 orang murid mewakilinya mengambil seekor keledai muda yang belum ditunggangi. Tentu saja pemilik keledai mempertanyakan sikap kedua murid Yesus itu. Jawaban yang diberikan ternyata membuat si pemilik menyerahkan keledai itu. Bagaimana kita memahami peristiwa ini? Apakah Yesus berhak mengambil keledai itu? Ada petunjuk dalam perikop ini. Pujian yang disampaikan orang banyak mengaitkan Yesus dengan Daud. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempatnya yang maha tinggi. Kedatangan Yesus ke kota Yerusalem membangkitkan harapan mereka akan pemulihan kerajaan Daud, kerajaan yang diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita menoleh sejenak ke perjanjian lama, pembentukan kerajaan Daud penuh dengan liku-liku ketika Daud ditetapkan menjadi raja. Saul yang saat itu secara de facto adalah raja, tentu saja berusaha menangkap dan membunuhnya. Para saudara-saudari yang terkasih, Yesus masuk kota Yerusalem, kota yang megah namun terbelenggu dalam kekuasaan kekaisaran Roma. Ketika ia masuk kota Yerusalem, banyak orang mau mengklaim popularitasnya untuk dipakai bagi gerakan pembebasan. Sebagian orang lainnya tegah bersiap-siap menangkap dan membunuhnya. Gerbang kota Yerusalem seumpama lumpur. Ada di pintu masuk namun tidak ada pintu keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian pula dengan kehidupan kita. Dunia yang berdosa dan wabah virus corona seolah-olah memiliki kekuatan mengklaim kehidupan kita. Kita merasa takut dari kemiskinan sampai kekayaan. Semua keadaan mau mengklaim kehidupan kita. Siapa pemilik kehidupan kita? Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, pertanyaan yang harus dijawab, siapa pemilik hidup Yesus? Pilatus, Herodes, Kaisar, atau orang banyak? Inilah tantangan sebenarnya ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Maka sebelum peristiwa memasukinya Yesus di kota Yerusalem, pertanyaan penting dinyatakan oleh Yesus. Tuhan memerlukannya. Ia adalah Tuhan yang berhak atas segenap kehidupan. Ia adalah Tuhan atas Yerusalem. Ia adalah Raja yang sesungguhnya. Siapakah pemilik hidup kita? Virus corona? Orang-orang yang kita ikuti atau kita takuti? Kegenapan mulut orang-orang yang membenci kita? Atau lain sebagainya? Saya pikir tidak. Jawaban Tuhan memerlukannya juga ditujukan kepada kita zaman ini. Jawaban Tuhan memerlukannya mau menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak mengklaim kehidupan kita. Rentetan
peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, entah membahagiakan atau menyakitkan, adalah kehendak Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti, akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa begitulah cara Tuhan membentuk dan mempersiapkan kita untuk suatu tugas yang akan kita percayakan kepada kita. Kita diminta keterlibatan dalam karya keselamatan Allah di dunia. Maka hendaklah kita dengan rendah hati membiarkan diri kita dituntut oleh Allah dalam setiap gerak langkah hidup kita. Semoga Tuhan memberimu damai.